Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan seri 10 hari berdoa kita untuk tahun 2024 dan saat ini adalah merupakan hari yang ketiga dari 10 hari berdoa. Pada kesempatan ini, sebagai judul dari pelajaran kita 10 hari berdoa adalah berkat dari penantian. Dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 berbunyi sebagai berikut. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sejenak kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, berbicaralah, kami siap mendengar. Kami mau mengerti rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami agar kami dapat memahami rencana-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kebajikan Alkitabiah tentang perlahan. Kata perlahan, bila mana kita lihat kondisi hidup manusia zaman ini, sepertinya kata perlahan ini sudah seperti tidak digunakan lagi. Kenapa? Di zaman yang penuh dengan pergerakan dan polusi suara, tidak ada yang lebih penting dari keheningan dan ketenangan. Sekarang semua orang lagi sibuk. Dalam kehidupan modern yang sibuk, kesibukan sehari-hari menuntut perhatian kita. Kita telah terbiasa dengan mentalitas makanan cepat saji, di mana kita mengharapkan segala sesuatu dengan cara yang paling cepat. Dan kita telah lupa bagaimana cara menunggu dengan sabar. Dan ketidaksabaran ini dapat merembes ke dalam perjalanan kerohanian kita dengan efek yang menghancurkan. Ini seringkali kita hadapi karena kesibukan kita, tidak ada waktu untuk kita baca firman Tuhan. Semua tergesa-gesa. Tidak ada menggunakan waktu dengan sabar. Bahkan dorongan visual dan gangguan akustik di zaman yang sangat terhubung ini membuat kita semakin sulit untuk melambat dan menjadi hening. Belajar untuk menunggu dalam keheningan dan memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang ilahi saat kita berbicara dengan Tuhan mungkin tampak seperti praktek yang aneh bagi banyak orang saat ini. Tetapi inilah kebajikan Alkitabiah yang perlu dihidupkan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini manusia sudah karena kesibukannya tidak ada lagi mengambil waktu yang hening. Membaca firman Tuhan, berdoa, bermeditasi. Dan bahkan manusia menganggap hal itu adalah merupakan praktek yang aneh. Tapi ingat, di zaman sekarang ini, di saat kita menanti kedatangan Tuhan, itu sangat dihidupkan. Sangat perlu kita hidupkan kembali.
menumbuhkan ruang yang tenang yang tidak dipenuhi dengan hal-hal yang mendesak. Dan kita perlu menjaga waktu yang tidak diklaim sangat penting untuk berhubungan dengan Tuhan. Ini sangat penting di situasi dunia yang sangat riuh, yang sangat sibuk. Kita perlu mengambil waktu yang hening bersama dengan Tuhan. Melambat, duduk diam, bernafas, mengingatkan diri kita sendiri akan kasih sayang Tuhan. Menunggu dengan sabar dan tidak gelisah jika Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita. Ini adalah seni yang perlu kita pelajari kembali. Ingat, Tuhan selalu menjawab doa kita. Kadangkala kita berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Sesungguhnya itulah jawaban doa kita. Karena Tuhan mengerti apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saat ini kita perlu mengerti manfaat daripada menunggu. Menunggu itu adalah sangat penting. Di sepanjang kitab suci, kita menjumpai umat Allah dalam sikap menanti yang penuh perhatian. Ini sangat dibutuhkan dan boleh kita lihat dari dalam firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Habakuk 1 ayat 2, Daniel 8 ayat 13, para penulis Alkitab seringkali mengungkapkan penantian mereka dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, berapa lama lagi ya Tuhan? Kemudian kalau kita baca lagi dalam Titus 2 ayat 13, tidak ada pengharapan tanpa penantian. Dan dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 juga disebutkan, tidak ada ketekunan tanpa penantian. Wahyu 14 ayat 12, tidak ada kesabaran tanpa penantian. Lebih lanjut dalam Mazmur 42 ayat 1, tidak ada kerinduan tanpa penantian. Tidak ada kehidupan tanpa penantian. Tidak ada sejarah manusia tanpa penantian. Penantian atau menunggu itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Menunggu adalah bagian dari keberadaan manusia. Itu tidak boleh tidak ada. Saat menunggu, kita seringkali berfokus pada masalah-masalah yang tidak menyenangkan dan berharap masalah itu akan berlalu. Tetapi menunggu bukan berarti kita duduk pasif, tidak melakukan apa-apa, dan berharap situasi yang tidak menyenangkan itu akan hilang. Lalu kita tidak ada beraktivitas, tidak membuat sesuatu kegiatan di saat kita menunggu. Dari perspektif Alkitab, kita perlu tahu tujuan utama dari penantian atau menunggu adalah untuk menyingkapkan siapa saya dan menjadi seperti apa saya sementara saya menunggu. Yesus sekarang sudah berada di dalam kerajaan sorga. Janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita supaya di mana dia berada kita berada. Ini adalah menunggu penantian akan janji Tuhan. Pengalaman menunggu menghadapkan kita kepada sebuah keputusan rohani yang signifikan. Ingat, dalam ketidaksabaran dan keraguan, ada pertanyaan, apakah saya mempertanyakan kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan? Jadi di saat kita menunggu, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan menggunakan waktu yang begitu cepat, jangan lupa mempertanyakan, bagaimanakah saya dan bagaimanakah hubungan saya dengan Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 9.
2 Petrus 3 ayat 9 menegaskan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mungkin kita bertanya, sudah cukup lama dijanjikan bahwa Yesus akan datang, sampai sekarang tidak datang. Tapi ingat, 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ada orang menganggap bahwa itu adalah kelalaian Tuhan. Tetapi 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan tetapi ia sabar terhadap kamu. Kita menunggu. Untuk apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di saat kita penantian, menunggu kedatangan Tuhan, kita jangan pasif. Kita jangan berdiam diri. Kita harus aktif membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa, bersaksi bagaimana berkat dan kuasa Tuhan itu bagi kehidupan kita. Atau apakah saya menyadari bahwa dalam penantian atau menunggu, saya dihadapkan pada sebuah kesempatan unik yang akan menolong saya, menolong saudara untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan? Ini harus menjadi satu pertanyaan bagi kehidupan kita. Mari kita tanyakan bagi diri kita masing-masing. Di saat kita penantian, di saat kita menunggu akan kedatangan Tuhan, kita dihadapkan kepada sebuah kesempatan. Apakah saya menjadi pribadi yang Tuhan inginkan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya hidup untuk kesenangan kita dengan mengikuti keinginan dunia? Atau apakah kita membuat diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena kita selalu melakukan yang terbaik bagi sesama manusia dan menyenangkan hati Tuhan. Melalui pengalaman menunggu, saya dapat menjadi pribadi yang tidak akan pernah saya miliki jika tidak menunggu. Ini harus menjadi hal yang kita buat dalam diri kita. Menunggu ini adalah merupakan satu hal yang baik. Karena disinilah kesempatan saya untuk memperbaiki hubungan saya. Untuk merubah kehidupan saya dari yang tidak baik menjadi baik. Jika kita melihatnya dengan cara ini, penantian atau menunggu adalah menjadi sarana transformasi Tuhan untuk mengubah kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi Tuhan mau di saat kita penantian, menunggu bahwa Tuhan akan mengubah kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, penantian adalah sebuah ekspresi dari kebaikan dan ekspresi dari kasih karunia Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Di situasi dunia yang sekarang ini tidak semakin baik. Semakin hidup cepat, lupa untuk Tuhan. Tapi kita jangan pernah lupa kepada Tuhan. Penantian ini menolong kita untuk menjadi lebih seperti Allah. Yang menanti dengan penuh kesabaran. Tidak ingin Anda orang yang terhilang, yang masih bisa diselamatkan. Jadi penantian biarlah kita buat untuk menolong kita, supaya kita hidup lebih seperti dengan Allah. Sebagai penutup, dalam Mazmur 46 ayat 10, dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini sangat penting. Artinya,
Kalau kita mengenal Allah, Allah itu sangat peduli, Allah itu sangat kasih. Allah itu adalah Allah yang mempedulikan kehidupan kita. Ambil waktu, diamlah. Dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hati Tuhan? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kembali saya baca dalam Efesus 5 ayat 15-17 sebagai ayat penutup. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, biarlah kita menanti Tuhan untuk kita dapat selamat. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Firman-Mu yang begitu indah. Dalam 10 hari berdoa untuk tahun 2024. Pelajaran pada hari ketiga mengingatkan kami supaya di situasi dunia yang begitu sibuk, begitu cepat berlalu, tapi kami gunakan waktu kami, waktu yang hening, waktu yang khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membaca firman-Mu, berdoa, dan bersaksi. Dengan demikian, kehidupan kami adalah kehidupan yang dipersiapkan bagi kerajaan sorga. Di saat Tuhan segera akan datang, kami sedang menunggu. Hidup kami akan diubahkan sesuai dengan rencana-Mu. Kalau Tuhan datang, kami menjadi pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya, para pemirsa yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, agar kami siap, sabar, dan penuh tenang untuk menantikan Tuhan yang segera akan datang, membawa kami ke surga di mana Tuhan berada, kami pun berada. Terpujilah Engkau Tuhan, kami persembahkan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami.